Betapa kagetnya orang ini ketika dia datang ke camp tersebut melihat orang-orang di sana menggunakan rantai di kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini. Seperti kamu tahu, aku pernah membahas mumi di Mesir, Hagia Sophia di Turki, dan hal-hal menarik tentang negara Kuba. Hari ini aku akan membawa kalian ke belahan dunia lainnya untuk membahas tentang etnis Uighur dan konflik-konflik di dalamnya. Uighur ini adalah salah satu etnis minoritas yang mendiami wilayah dataran Tiongkok. Mereka adalah keturunan dari suku Hui He dan memiliki ciri-ciri fisik. Jadi mereka ini mempunyai kulit yang putih agak kemerahan, matanya itu tidak sipit, dan warna dari bola matanya ini adalah coklat kehijauan. Kalau dilihat mereka ini seperti campuran antara orang-orang Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Agama yang dianut adalah Islam Sufi, terlihat dari atribut yang sering mereka gunakan. Jadi laki-lakinya ini sering menggunakan peci dan perempuan-perempuannya menggunakan kerudung. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Uighur yang sedikit mirip dengan bahasa Turki. Etnis Uighur ini menempati wilayah Xinjiang yang berarti batas baru, dan di tahun 1949 mereka harus rela berada di bawah pemerintahan Republik Rakyat Cina atau kini dikenal dengan Tiongkok. Xinjiang ini memang dari zaman dulu menjadi perebutan banyak pihak, dari mulai zaman dinasti hingga ke zaman Republik, karena memang memiliki letak yang strategis dan juga sumber daya alam yang bagus. Etnis Uighur ini dikatakan tidak akur dengan etnis Han, di mana etnis Han ini adalah penduduk mayoritas yang berada di dataran Tiongkok. Isu agama adalah menjadi alasan dari ketidakakuran mereka berdua itu. Tapi benar gak sih isu itulah yang menyeruak? Karena di sisi lain ada minoritas kecil yang memang sama-sama merupakan muslim yang dikenal dengan sebutan Muslim Hui. Mereka hidup berdampingan dengan etnis Han dan pemerintahan Tiongkok. Jadi sebenarnya ada apa dengan perselisihan di antara etnis Uighur, etnis Han, dan juga pemerintahan Tiongkok? Ada asal mula kenapa akhirnya etnik Uighur ini memiliki beberapa konflik dengan pemerintah Tiongkok. Yang pertama, ketika sebelum tahun 1945 populasi dari etnis Uighur ini berjumlah sekitar 70-75%, sangat banyak di Xinjiang. Namun setelah tahun 1945 itu semua berkurang menjadi sisa 45% karena etnis Han kemudian masuk ke daerah Xinjiang. Mereka mulai tertarik dengan ekonomi, dengan pengetahuan, dan hal-hal dari sumber daya alam milik Xinjiang. Sehingga etnik Han ini mulai menguasai daerah Xinjiang, sementara etnik Uighur ini mulai tersisih. Mulai saat itulah kenapa akhirnya dua kelompok ini akhirnya terpecah belah. Padahal itu semua memang sengaja dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengontrol Xinjiang, karena letak Xinjiang ini jauh dari Beijing. Sehingga bagaimana caranya mereka bisa mengontrol Xinjiang? Yaitu dengan menaruh orang-orang dari etnis Han di sana. Alasan berikutnya adalah kemampuan ekonomi, perdagangan, dan budaya etnis Uighur ini mulai dibatasi oleh pemerintah Tiongkok. Terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh etnis Uighur, dan semua hal itu dilakukan oleh Tiongkok karena alasan untuk melindungi Tiongkok dari gerakan teroris. Karena alasan-alasan tersebutlah mulai terjadi ketegangan dan juga konflik di antara etnik Uighur dan pemerintah Tiongkok. Sehingga di tahun 1990 mulailah ada perpecahan. Jadi etnik Uighur ini ingin memerdekakan dirinya setelah mengetahui banyak negara muslim mulai mencari kemerdekaannya. Dan di tahun 2008 saat Olimpiade Beijing, dunia internasional ini mulai menuduh pemerintah Tiongkok ini telah melakukan banyak kekerasan terhadap etnik Uighur. Sampai puncaknya di tahun 2009 ada kerusuhan yang namanya kerusuhan Urumqi. Awalnya terjadi karena kehebohan disebarkannya rumor di internet tentang pelecehan yang didapatkan oleh perempuan etnis Han. Tapi nggak pernah ada yang tahu apakah rumor itu benar terjadi atau tidak. Sampai akhirnya ada orang-orang dari etnis Han ini ketemu sama warga Uighur. Dan mereka itu menindas warga Uighur. Mereka menyiksa di salah satu pabrik mainan. Mereka disiksa, dipukul sampai akhirnya tewas. Dan semua kejadian itu direkam.
kemudian disebarkan sampai ke Xinjiang, di mana Xinjiang itu merupakan tempat dari etnis Uighur. Marahlah masyarakat di Xinjiang ini, dan mahasiswa-mahasiswa di sana memutuskan untuk turun ke jalan melakukan aksi damai protes tentang masalah tersebut dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah Tiongkok. Namun saat mereka sedang melakukan demonstrasi, ternyata ada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa polisi Tiongkok ini menembakkan peluru-peluru kepada para demonstran sehingga akhirnya terjadi kerusuhan. Sekitar 200 orang etnik Han meninggal dan sebanyak 1.700 orang luka-luka. Selang beberapa hari dari kejadian tersebut, etnis Han kemudian turun ke jalan untuk melakukan balas dendam terhadap etnis Uighur. Mereka membawa senjata, tongkat, dan besi untuk melakukan kerusuhan. Karena adanya kerusuhan tersebut, banyak orang menjadi korban, sehingga pemerintah Tiongkok pun tidak mengetahui total korban dari kekerasan tersebut. Diduga sekitar ribuan orang meninggal. Semenjak kejadian itu, pemerintah Tiongkok menjadikan undang-undang anti-terorisme sebagai alat untuk menangkap etnis Uighur yang dituduh melakukan tindakan ekstremisme. Di tahun 2016 jumlah polisi di Xinjiang ini ditambah, masjid-masjid dihancurkan, dan wanita-wanita di sana tidak diperbolehkan menggunakan kerudung, laki-laki tidak boleh memanjangkan jenggot, dan tidak boleh ada aktivitas pernikahan, juga pemakaman yang menggunakan unsur agama Islam. Puasa Ramadan juga dilarang. Di tahun 2017 sebanyak 1 juta orang etnis Uighur ini ditangkap dan dimasukkan ke sel reedukasi. Mereka beralasan camp ini dibuat untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Tapi pada kenyataannya, menurut saksi yang akhirnya keluar dari camp tersebut menyebutkan bahwa banyak terjadi kekerasan dan di sana bukanlah camp pendidikan melainkan tahanan tempat penyiksaan. Ada orang yang menceritakan, dan ini adalah saksi yang pernah masuk kemudian akhirnya bisa keluar dari camp tersebut. Dia ini berasal dari Kazakhstan dan dia melakukan perdagangan membeli barang-barang dari Uighur. Pada saat itu dia harus menaruh paspornya di counter-counter yang sudah ditentukan. Akhirnya dia kembali ke hotel dan di pagi harinya 3 orang polisi datang ke hotelnya, mengetuk kemudian menjemput dia ke kantor polisi. Dia bingung tapi akhirnya dia ikut. Setelah itu dia mulai diinterogasi. Banyak pertanyaan yang diajukan dari pagi sampai malam hari tanpa diberi makan dan diberi minum. Akhirnya ketika malam hari dia mulai diajak keluar dari kantor polisi, dia pikir akan dibawa ke hotel. Ternyata dia dibawa ke penjara bawah tanah dan di situ dia didudukan di kursi besi yang sempit, kemudian ditelanjangi dan disiksa suruh mengaku atas sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Dia juga disuruh ganti baju menggunakan baju sport dan sepatu hitam bekas, kemudian dia disuruh berfoto dengan senyum lebar. Setelah itu ternyata dia dikirim ke camp reedukasi. Betapa kagetnya orang ini ketika dia datang ke camp tersebut melihat orang-orang di sana menggunakan rantai di kakinya. Rantai itu seberat 5 kilo yang disambungkan ke tangannya. Setelah itu dia dimasukkan ke sel yang ukurannya sangat sempit, pengap, tanpa jendela. Di sel itu ada 40 orang, di mana 20 orang itu sedang tidur dengan dempet-dempetan dan yang 20 lagi harus berdiri. Ketika dia sedang menangis dan mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi, ada orang yang ngasih tahu untuk jangan nangis dan jangan mengeluh, karena kalau sampai ketahuan sama penjaga dia akan dipindahkan ke sel isolasi, dan sel isolasi itu merupakan tempat yang sempit, ukurannya 1 meter aja dan banyak tikus di sana. Betapa kagetnya ketika keesokan harinya dia hanya diberi waktu 1 menit saat bangun tidur untuk ke kamar mandi. Dia tidak diperbolehkan mandi selama 1 bulan. Kalaupun dia mandi, dia hanya diperbolehkan 1 kali dengan air dingin. Dan ketika jam makan tiba, dia betapa kagetnya hanya diberikan bubur dari tepung dengan cara dilempar. Jadi isi dari bubur itu yang keterima sama dia cuma ada setengah mangkok. Dan saat mau makan itu mereka harus menyanyikan lagu-lagu patriotik dan mereka harus melihat tayangan-tayangan propaganda Tiongkok. Mereka tidak diizinkan untuk beribadah, mereka harus menggunakan bahasa Mandarin dan harus melupakan bahasa ibu mereka. Mereka tidak boleh dikunjungi oleh keluarganya. Dan betapa kagetnya lagi orang ini ketika satu-satu mulai dibawa untuk ke ruang interogasi.
Ada yang kembali, ada yang tidak. Walaupun mereka kembali dalam keadaan gila. Orang itu menceritakan banyak sekali penyiksaan dan pelecehan yang mereka alami. Di tahun 2018 ternyata ada dokumen dari Tiongkok yang bocor, kemudian dibawa oleh aktivis HAM ke Dewan PBB. Di sana mereka menceritakan tentang peraturan-peraturan yang ada di camp, bahwa orang-orang di dalam sana tidak ada yang boleh lolos. Mereka seperti dicuci otaknya, seperti harus benar-benar cinta terhadap Tiongkok. Tapi sayangnya, Tiongkok ini melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa sebenarnya dokumen itu palsu dan disebarkan untuk menjatuhkan Tiongkok. Dewan PBB kemudian mendesak Tiongkok untuk segera mengakhiri pelanggaran HAM yang telah dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uighur. Ini sudah menjadi kecemasan publik dan juga dunia internasional mengecam atas perilaku yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Sebanyak 22 negara muslim juga ikut mendesak agar Tiongkok ini menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnik Uighur. Tapi kemudian selang beberapa hari sebanyak 37 negara muslim menandatangani surat yang berisikan bahwa sebenarnya Tiongkok tidak pernah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Kuat dugaan karena negara-negara muslim ini memiliki keterkaitan dengan Tiongkok dari segi ekonomi. Kejadian ini memicu kemarahan masyarakat dunia sehingga mereka melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan menggunakan topeng yang bergambarkan bendera Uighur. Aksi tersebut dibuat karena untuk alasan solidaritas. Mereka menyebutnya dengan Save Uighur. Karena Tiongkok ini merasa mendapatkan tuduhan bertubi-tubi tentang pelanggaran HAM, kemudian mereka mengeluarkan buku putih, di mana buku putih itu menjelaskan bagaimana orang-orang di dalam camp itu berhasil dididik dan memiliki keterampilan-keterampilan. Bahkan mereka mengundang orang-orang dari Uni Eropa untuk datang ke Xinjiang dan melihat sebenarnya tidak ada camp-camp penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana. Jadi sebenarnya masalah tentang etnik Uighur, Muslim Uighur ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Tapi banyak aksi demonstrasi yang baru aja dilakukan sekitar tahun 2017, 2018, 2019. Banyak juga masyarakat yang bilang kenapa waktu Palestina mengalami hal-hal serupa dunia berteriak, Rohingya mengalami hal-hal seperti itu dunia berteriak, tapi kenapa saat Uighur mengalami hal seperti ini dunia seolah-olah hanya bisa diam dan masyarakatnya hanya bisa berteriak-teriak ikut demonstrasi. Menurut kalian kenapa? Nah gengs, aku ini kan dapat info-info tersebut dari artikel-artikel yang aku baca dan juga dari tayangan-tayangan YouTube yang memang memberitakan tentang etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok. Aku berpesan sama kalian, belum tentu apa yang aku ucapkan ini 100% betul. Jadi setiap kali ada berita tolong dipahami, tolong dicari lagi sumbernya apakah benar atau tidak. Dan aku juga mengingatkan kalian untuk tidak ikut kesel sama etnis keturunan yang ada di Indonesia, karena aku juga punya banyak teman etnis keturunan yang mereka nggak pernah melakukan hal-hal jahat sama aku atau muslim-muslim yang lainnya. Kita sama-sama doakan sahabat-sahabat muslim kita, saudara-saudara muslim kita di Uighur. Semoga ini semua cepat berlalu dan mereka mendapatkan keadilan yang terbaik. Terima kasih kamu udah nonton. Jangan lupa support terus channel aku dengan klik subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.